Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Ali Kadarisman MHI dan teman-teman semua yang berbahagia. Saya Muhammad Adi Nastiar selaku pemateri pertama dalam presentasi pada pertemuan kali ini. Saya juga mewakili dari kelompok 9 Ushul Fiqh kelas IAT-C. Langsung saja, materi pertama yang akan saya bawakan atau presentasikan adalah tentang pembagian lafaz berdasarkan kesesuaian penggunaannya terhadap makna. Setiap lafaz mengandung makna atau arti atau maksud tertentu yang bisa dipahami seseorang apabila ketika ia membaca sebuah tulisan atau mendengar sebuah ucapan. Lafaz ditinjau dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu hakikoh dan majaz. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu tentang hakikoh. Para ulama dalam mendefinisikan hakikoh dan majaz ini terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut hanya dalam perumusannya saja, sedangkan dalam pengertiannya hampir berdekatan. Berikut adalah 3 pernyataan dari sedikitnya pendapat para ulama. Yang pertama yaitu Ibnu Subki. Beliau menyatakan bahwa huwa lafdzul musta'malu fima wudi'a lahu ibtida, yang artinya hakikoh adalah lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada awalnya. Lalu Ibnu Qudamah dengan pendapatnya, yakni huwa lafdzul musta'malu fi mawdu'ihi al-asli. Hakikoh adalah lafaz yang digunakan untuk sasarannya yang pertama. Lalu ada dari Al-Sarkhisi dengan pendapatnya, yaitu kullu lafdzin huwa mawdu'in fil asli li syai'in ma'lum. Hakikoh adalah setiap lafaz yang ia ditentukan menurut asalnya untuk sesuatu tertentu. Dari definisi tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa hakikoh adalah suatu lafaz yang digunakan sesuai dengan makna asalnya atau arti awalnya untuk ditujukan kepada maksud tertentu. Maksudnya, lafaz itu memang digunakan untuk oleh para perumus bahasa atau para ahli bahasa makna asalnya. Contohnya adalah seperti kata kursi, menurut asalnya adalah tempat duduk yang memiliki sandaran atau kaki. Namun kata kursi juga sering digunakan untuk pengertian kekuasaan. Akan tetapi dalam makna hakikohnya adalah tempat duduk, sedangkan kekuasaan adalah sebagai bentuk majaznya. Hakikoh ini dari segi ketetapannya menurut para ulama usul fikih, mereka membaginya ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu hakikoh lugawiyah, yaitu lafaz yang diletakkan oleh para perumus bahasa atau ahli bahasa. Contohnya adalah seperti kata harimau yang aslinya yang untuk binatang buas. Ini yang biasa disebut dengan lugotan. Demikian pula makna secara hakikat sholat adalah doa. Berikut definisi lebih lengkapnya, yaitu huwa lafdzul musta'malun fi ma'na il-lugawi. Lafaz yang digunakan pada maknanya menurut pengertian bahasa. Lalu yang kedua, bentuk kedua dari hakikoh yaitu hakikoh syar'iyah, yaitu lafaz yang diletakkan oleh syar'i. Contohnya adalah seperti kata sholat untuk arti ibadah yang ditentukan dimulai dengan takbir dan yang diakhiri dengan salam. Ini juga disebut dengan syar'an. Definisinya yaitu huwa lafdzul musta'malu fi ma'na il-mawdu'i lahu syar'an. Lafaz yang digunakan untuk makna yang telah ditentukan untuk itu oleh syarak. Yang ketiga yaitu hakikoh urfiyah khosoh, yaitu yang ditentukan oleh kebanyakan kebiasaan suatu lingkungan tertentu. Yaitu definisinya yaitu huwa lafdzul musta'mal fi ma'na urfiyyin khosin yastalahu alaihi jama'atan au ta'iqatan minhu, yang artinya lafaz yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh
masyarakat atau satu kelompok tertentu atau sebagian di antaranya. Yang keempat yaitu hakikoh urfiyah ammah, yaitu lafaz yang diletakkan oleh para ahli urf. Contohnya seperti kata dabbah untuk sebagai arti dari binatang berkaki empat. Ini yang sering disebut dengan urfan. Definisinya yaitu huwal lafdzul musta'mal fi ma'na arfiyan amman. Lafaz yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum. Lalu lafaz makna yang kedua yaitu majaz. Para ulama ulama usul fikih juga banyak memberikan definisi atau arti yang beragam tentang majaz, seperti halnya hakikoh tadi. Tetapi semuanya ini berdekatan makna dan artinya, dan satu sama lain saling berdekatan dan melengkapi. Menurut Al-Sarkhisi, beliau menyebutkan pendapatnya yaitu ismun likulli lafzin wa musta'arun li syai'in ghairi ma wudi'alah, yang artinya nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang telah ditentukan. Lalu menurut Ibnu Qudamah, huwa lafdzul musta'mal fi ghairi mawdu'ihi ala wajhi yasahhu. Lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang telah ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan. Menurut Ibnu Subki, yaitu huwa lafdzul musta'mal fi wudu'i tana li'alaqah, lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan. Dari definisi-definisi yang telah disebutkan tadi, maka bisa kita simpulkan tentang majaz ini, yaitu yang pertama, lafaz tersebut tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana arti yang biasa dikehendaki oleh dari aspek bahasa. Kedua yaitu lafaz yang bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada maksud tertentu. Lalu antara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang berkaitan, saling berkaitan. Contohnya seperti kata kursi yang diartikan sebagai kekuasaan. Lafaz kursi secara hakikatnya adalah tempat duduk, kemudian dipinjam maknanya untuk arti dari kekuasaan. Yang ketiga yaitu antara yang tadi kita contohnya kursi, tempat duduk, dan kekuasaan itu memang ada keterkaitan, karena kekuasaan itu dilaksanakan dari kursi dan sering pula dilambangkan dengan sebuah kursi singgasana. Adapun yang menjadi faktor-faktor pendorong dari majaz yaitu karena beratnya mengucapkan suatu lafaz apabila secara hakikatnya, maka maknanya dialihkan kepada makna majaznya. Lalu yang kedua, karena buruknya kata hakikoh apabila digunakan atau tidak etisnya suatu kata hakikoh apabila digunakan di kalangan banyak orang. Contohnya seperti dalam penggunaan bahasa Indonesia, kata buang air diganti menjadi ke belakang. Keduanya sama-sama berkaitan, yaitu sama-sama dilakukan di belakang. Yang ketiga, karena kata majaz lebih mudah dipahami dan populer daripada hakikoh. Contohnya kata jima diganti menjadi bersetubuh. Yang keempat yaitu karena untuk mendapatkan keindahan bahasa atau balaghah. Contohnya kata singa untuk seorang pemberani lebih indah daripada kata pemberani. Selanjutnya, majaz juga memiliki beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya tambahan dari susunan suatu kata menurut bentuk yang sebenarnya, namun seandainya dihilangkan tidak mengurangi arti hakikatnya. Contohnya dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, al-ayah ila akhir. Tidak ada seperti semisal sesuatu apapun. Apabila seandainya huruf kaf tersebut dalam kata kamitslihi tidak ada, maka tidak mengurangi arti ayat tersebut. Adanya tambahan itu menempatkannya sebagai majaz. Lalu yang kedua, adanya kekurangan dalam susunan sebuah kata dari yang sebenarnya. Kebenarannya itu terletak pada kurangnya tersebut. Contohnya was'alil qaryah, yang artinya tanyalah kampung itu.
Pengertiannya secara hakikat adalah tanyalah penduduk kampung itu. Maka adanya tambahan penduduk adalah sebagai adanya tambahan kata penduduk tersebut adalah sebagai majaz. Yang ketiga yaitu menukar kedudukan suatu kata. Contohnya firman Allah min ba'di wasiyati yusi biha audain, yang artinya sesungguhnya membayarkan wasiatnya dan membayarkan utangnya. Maksud dari ayat ini yaitu sesudah membayarkan utang dan mengeluarkan wasiatnya, jadi ditukar. Nah, keempat, isti'arah atau meminjam kata lain. Contohnya seperti yang telah disebutkan tadi, meminjam atau menamakan seorang pemberani dengan kata singa. Bentuk ini merupakan yang paling banyak penggunaannya dalam majaz. Lalu ketentuan-ketentuan dari hakikoh dan majaz. Yang pertama adalah apabila suatu lafaz digunakan antara hakikoh dan majaz, maka lafaz tersebut ditetapkan sebagai hakikoh karena asalnya penggunaan lafaz atau kata itu adalah untuk hakikatnya atau hakikohnya. Lafaz itu bukanlah mujmal kecuali ada dalil yang mendukung bahwa yang dimaksudnya adalah majaz. Dengan demikian maka tergapailah sebuah pemahaman yang dimaksud. Lalu yang kedua adalah dalam hakikoh harus termuat sasaran atau maudhu dari lafaz yang digunakan, baik umum maupun khusus, baik perintah maupun larangan. Begitu pula halnya dengan majaz, ya. Dan antara dua bentuk lafaz itu tidak terdapat pertentangan karena majaz itu adalah pengganti hakikoh. Asal penggunaan lafaz adalah hakikoh dan tidak beralih kepada majaz kecuali ada hajat atau darurat. Yang ketiga yaitu hakikat dan majaz tidak mungkin berkumpul pada suatu lafaz dalam keadaan yang sama. Artinya masing-masing harus mengikuti tujuan sendiri-sendiri karena hakikoh adalah asalnya, sedangkan majaz adalah hanya kata yang dipinjam. Bila yang dimaksud suatu lafaz adalah hakikoh, maka majaz tidak diperlukan. Begitupun berlaku sebaliknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhir. Diharamkan atasmu ibu-ibumu dan anak-anakmu. Kata ibu-ibu dalam bentuk jamak pada ayat tersebut ummahat dapat diartikan dengan arti nenek. Namun penggunaan arti nenek tersebut adalah bentuk majaznya. Begitu pula dalam kata anak-anak, yaitu yang berbentuk jamak wabanatukum, dapat digunakan sebagai arti cucu. Namun penggunaannya tersebut hanya cucu tersebut dalam bentuk majaz, sedangkan secara hakikohnya adalah diartikan untuk seorang anak kandung. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz yang jelas penunjukannya menurut ulama Hanafiyah. Menurut metode Hanafiyah, lafaz yang jelas dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu zohir, nas, mufassar, dan muhkam. Urutan ini menggambarkan tingkatan kejelasan makna yang dimaksudkan sebuah lafaz dari tingkat kejelasan dengan kualitas terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama, zohir. Menurut aliran Hanafiyah, lafaz zohir adalah bentuk lafaz yang menghadirkan makna jelas yang secara langsung dapat ditangkap. Namun, makna ini bukan tujuan atau maksud pembicaraan. Contoh lafaz zohir yang ada dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Arti zohir yang cepat dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah kehalalan jual beli dan keharaman riba. Zohir ayat tersebut menghadirkan makna yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal seorang tanpa memerlukan faktor luar yang menjelaskannya bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Makna ini sangat jelas sekali terlihat dalam ayat, tetapi bukan pengertian itu yang dimaksud menurut konteks ayat tersebut. Maksud utama ayat ini adalah penjelasan tentang perbedaan antara jual beli dan riba. Karena ayat tersebut adalah sebagian jawaban atas pernyataan orang-orang musyrik yang menyatakan bahwa jual beli dengan riba itu sama. Kedudukan lafaz zohir
adalah wajib diamalkannya sesuai petunjuk lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentakhsisnya. Yang kedua, nas. Ulama Hanafiyah membedakan antara zahir dengan nas dengan memberikan definisi nas sebagai berikut. Yang artinya lafaz yang dengan sirotnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan dan ada kemungkinan ditakwilkan. Sebagai contoh adalah ayat 275 surat Al-Baqarah di atas. Petunjuk lafaz nas dari ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba. Nas itu dalam penunjukannya terhadap hukum adalah lebih kuat dibandingkan dengan zohir karena penunjukan nas lebih terang dari segi maknanya. Nas itu yang dituju menurut ungkapan asal, sedangkan zohir bukanlah tujuan langsung dari pihak yang mengungkapkannya. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara lafaz zohir dengan lafaz nas, maka lafaz nas lebih didahulukan pemakaiannya dan wajib membawa lafaz zohir pada lafaz nas. Kedudukan hukum lafaz nas. Hukum lafaz nas sama dengan hukum lafaz zohir, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilalahnya sepanjang tidak ada dalil yang menakwilkan, mentakhsis atau menasahnya. Perbedaan antara zohir dan nas adalah kemungkinan takwil, takhsis atau nasakh pada lafaz nas lebih jauh dari kemungkinan yang terdapat pada lafaz zohir. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara lafaz zohir dan lafaz nas, maka lafaz nas lebih didahulukan pemakaiannya dan wajib membawa lafaz zohir pada lafaz nas. Yang ketiga, mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas sehingga petunjuknya itu tidak mungkin ditakwil atau ditakhsis, namun pada masa Rasulullah SAW bisa dinasakh. As-Sarakhsi memberikan definisi mufassar dengan ungkapan sebagai berikut. Ismun lil maksyufil ladzi yu'raful muradu bihi maksyufan ala wajhi la yabqa ma'ahu ihtimalan. Yang artinya suatu nama untuk sesuatu yang terbuka dan dapat diketahui maksudnya dengan jelas serta tidak ada kemungkinan ditakwil. Atas dasar definisi tersebut, maka kejelasan petunjuk mufassar lebih tinggi daripada petunjuk zahir dan nas. Hal ini karena pada petunjuk zahir dan nas masih terdapat kemungkinan ditakwil atau ditaksis, sedangkan pada lafaz mufassar kemungkinan tersebut sama sekali tidak ada. Sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Yang artinya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Lafaz musyrikin pada ayat tersebut pada mulanya dapat ditaksis, namun dengan adanya lafaz kafatan, kemungkinan itu menjadi tidak ada. Hukum mufassar. Dilalah mufassar wajib diamalkan secara qat'i sepanjang tidak ada dalil yang menasahnya. Lafaz mufassar tidak mungkin dipalingkan artinya dari zohirnya karena tidak mungkin ditakwilkan dan ditaksis, melainkan hanya bisa dinasakh atau diubah apabila ada dalil yang mengubahnya. Dengan demikian, dilalah mufassar lebih kuat daripada dilalah zohir dan dilalah nas. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara dilalah mufassar dengan dilalah nas dan zohir, maka dilalah mufassar harus didahulukan. Yang keempat, muhkam. Lafaz muhkam adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil, dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, lafaz ini tidak menerima takwil maupun nasakh atau pembatalan, sebab menurut sifat yang dikandungnya tertutup kemungkinan untuk dibatalkan. Hukum yang ditunjukkan tidak menerima pembatalan karena merupakan ajaran-ajaran pokok yang tidak berlaku padanya nasakh. Misalnya kewajiban menyembah hanya kepada Allah, iman terhadap malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Begitu juga dengan menyangkut nilai-nilai dasar moralitas yang tidak mungkin berubah dengan perubahan konteks sosial dan budaya, seperti berbakti kepada orang tua, berlaku adil, kejujuran, dan sikap amanah. Lafaz muhkam tidak dapat dinasakh pada masa Nabi SAW, apalagi pada masa berikutnya. Lafaz muhkam terkait ayat dan hadis Nabi SAW memiliki dua bentuk. Kedua bentuk muhkam adalah sebagai berikut. Yang pertama, muhkam li dzatihi, yaitu bentuk lafaz muhkam yang kejelasan maknanya berasal dari teks itu sendiri, seperti ayat berikut ini. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Sifat al-ilm
atau mengetahui merupakan salah satu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mengandung nasakh karena sifat Maha mengetahui tersebut merupakan sifat ketuhanan. Yang kedua, muhkam li ghairihi, yaitu bentuk lafaz muhkam yang kejelasan maknanya disebabkan sesuatu di luar dari teks. Maksudnya di setiap ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah terputus kemungkinan dilakukan nasakh dengan sebab terputusnya wahyu atau karena berakhirnya masa kerasulan dan kenabian dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum muhkam, dilalah muhkam wajib diamalkan secara qat'i, tidak boleh dipalingkan dari maksud asalnya dan tidak boleh dihapus. Oleh sebab itu, dilalah muhkam lebih kuat daripada seluruh macam dilalah yang disebut di atas. Dengan sendirinya, apabila terjadi pertentangan dengan macam dalil di atas, maka yang harus didahulukan adalah dilalah muhkam. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan lafadz menurut ketidakjelasan. Ulama Hanafiyah membagi lafadz yang tidak jelas maknanya itu menjadi 4. Yang pertama lafadz khofi, yang kedua lafadz muskil, yang ketiga lafadz mujmal, dan yang terakhir yaitu lafadz mutasyabih. Yang pertama lafadz khofi. Lafadz khofi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Adabusi adalah suatu lafadz yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada di luar lafadz itu sendiri, sehingga lafadz itu perlu diteliti dengan cermat dan mendalam. Dengan demikian, adanya lafadz khofi adalah adanya pengaplikasian suatu keputusan hukum yang diambil dari lafadz zahir pada permasalahan yang dihadapi dan benar-benar terjadi, di mana masalah tersebut tidak persis dengan apa yang terjadi pada lafadz itu. Oleh sebab itu, untuk menghilangkannya perlu diadakan ijtihad. Seperti contoh lafadz pada surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu. Lafadz as-sariqu itu jelas artinya adalah orang yang mengambil harta berharga milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki pada tempat yang diterpelihara. Akan tetapi pengertian itu tadi jika diterapkan pada masalah lain seperti pencopet, pencuri barang-barang kuburan, dan korupsi, maka lafadz itu sendiri tidak menjadi tegas. Yang kedua yaitu lafadz muskil. Muskil menurut bahasa adalah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut Az-Zarakhsy, lafadz muskil ialah suatu lafadz yang tidak jelas artinya dan untuk mengetahuinya diperlukan dalil atau qarina. Sumber kesamaran lafadz itu berasal dari lafadz itu sendiri. Ada kalanya karena lafadz itu digunakan untuk arti yang banyak secara penggunaan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat dipahami artinya dari semata-mata melihat lafadz itu. Seperti contohnya pada lafadz surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin salasata quru. Pada kata quru pada ayat tersebut dalam bahasa Arab bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa haid. Imam Syafi'i mengartikan dengan masa suci, sedangkan Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haid. Masing-masing mengambil kesimpulan yang berbeda, itu didasarkan pada qarina atau dalil dari luar yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga yaitu lafadz mujmal. Mujmal dalam bahasa adalah global atau tidak terperinci. Menurut istilah adalah lafadz yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali bila ada penafsiran dari pembuat mujmal atau pembuat syariat itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mujmal itu adalah suatu lafadz yang zatianya khofi, tidak bisa dipahami maksudnya kecuali bila ada penjelasan dari syarak, baik ketidakjelasannya itu akibat peralihan lafadz dari faktanya jelas pada makna yang khusus yang dikehendaki syarak, ataupun karena sinonim lafadz itu sendiri, ataupun karena lafadz itu ganjil artinya. Dengan
dapat dikatakan bahwa mujmal itu lebih tinggi kadarnya daripada khofanya daripada muskil. Sebab penjelasan mujmal diperoleh dari penjelasan syarak, bukan hasil ijtihad. Contohnya lafaz sholat. Menurut bahasa berarti doa, tetapi menurut istilah syarak adalah ibadah khusus yang segala sesuatunya dijelaskan oleh Rasulullah. Dari aspek keharusan, penjelasan dari syarak tentang lafaz mujmal itu timbul masalah, yaitu sejauh manakah penjelasan syarak itu. Sunnah dapat memberi penjelasan mujmal sepanjang tidak ada penjelasan nas Al-Quran. Oleh sebab itu, untuk mencari penjelasan mujmal terlebih dahulu harus melihat nas Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu lafaz mutasyabih. Mutasyabih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dan atau simpang siur. Menurut istilah, berdasarkan pendapat ulama adalah suatu lafaz yang maknanya tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syarak, baik Al-Quran maupun Sunnah, sehingga tidak bisa diketahui oleh semua orang kecuali orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Sebagian lain mendefinisikan bahwa mutasyabih adalah suatu lafaz yang mempunyai beberapa kemungkinan artinya dan simpang siur antara dua arti atau lebih. Para ulama sepakat bahwa memang di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat mutasyabih, namun mereka berbeda pendapat mengenai tempat-tempatnya. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran kecuali pada dua tempat. Yang pertama pada huruf hijaiyah di awal surat, dan yang kedua yaitu kosetnya Al-Quran, misalnya pada ayat la uqsimu biyaumil qiyamah. Sedangkan menurut ulama lainnya, tempat-tempat ayat mutasyabihat juga meliputi ayat-ayat yang mempunyai makna yang berkaitan dengan penyerupaan Allah dengan makhluknya, seperti lafaz yadullah dalam Al-Quran. Jika diartikan menggunakan tangan, itu sangat tidak pantas, karena seolah-olah menyamakan pencipta dengan apa yang diciptakannya. Lafaz mutasyabih memang suatu lafaz yang menunjukkan kejelasan maknanya, tidak menunjukkan kejelasan maknanya, dan tidak pula ada tanda-tanda atau dalil-dalil yang menjelaskannya. Pihak yang mengetahui maksudnya hanyalah pembuat syariat itu sendiri. Terima kasih. Baik, 4 perspektif ulama jumhur. Pertama, an-nas. Nas dalam istilah usul yaitu apa yang ditunjukkan oleh sigatnya itu sendiri terhadap arti yang dimaksud dari pokok pembicaraan dan mungkin untuk ditakwil. Menurut Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh sebagaimana yang telah dikutip oleh Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa nas adalah makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk nas maupun zahir. Sedangkan menurut Amir Batsyah dalam kitab Tasyir al-Tahrir menjelaskan bahwa penunjukan lafaz asal makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara majasi, meskipun dalam bentuk lazim. Dalam hal ini lafaz jenisnya yang diperhitungkan oleh ulama usul dalam nas atau bukan dalam bentuk asli. Kemudian para ulama merumuskan beberapa definisi dari nas. Pertama dari Wahab al-Zuhaili. Menurut beliau, nas itu petunjuk pembicaraan atas makna yang dimaksud, baik arti asli maupun arti tabi'i. Kedua, Abdul Wahab Khalaf. Menurut beliau adalah ibarat al-nas adalah dilalah sigoh atas makna yang segera dapat dipahami dari dilalah tersebut dan dimaksudkan oleh redaksi ungkapan, baik redaksi itu dimaksudkan secara asal atau karena mengikuti. Yang ketiga, dari menurut Ali Hasbalah adalah penunjukan suatu lafaz terhadap makna yang segera dapat dipahami dan memang makna itu yang dikehendaki oleh Syekh Al-Kalam, baik maksud yang ditunjukkan itu asli atau tidak. Keempat, Abu Zahra. Menurut beliau, dilalah ibarat ialah makna yang dipahami dari lafaz, baik lafaz tersebut berupa zahir maupun anas, mahkam maupun tidak. Karena itu,
setiap pengertian yang dipahami dari keadaan lafaz yang jelas disebut dilalah ibarah. Berdasarkan definisi-definisi di atas tadi, dapat dirumuskan bahwa hakikat dari an-nas itu adalah pertama, menunjukkan lafaz terhadap hukumnya yang jelas baik secara zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Kedua, kejelasan pengertian yang ditunjukkan lafaz tidak dengan pengertian yang mendalam. Kemudian contoh nas. Yang pertama, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makna nas ayat ini adalah meniadakan persamaan antara jual beli dan riba, karena ia adalah makna yang langsung dari lafal dan juga merupakan makna asal sesuai dengan yang dimaksud. Karena inilah makna yang mudah kita tangkap, yang mudah dipahami dari lafaz itu. Kemudian contoh lainnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang atau satu saja, atau dari budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nas dari ayat ini adalah membatasi jumlah maksimal istri sampai 4. Karena itu tadi sama makna yang langsung dipahami dari lafaz, dan ini adalah makna yang dimaksud dari susunan katanya. Kemudian kekuatan nas. An-nas memiliki kekuatan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kejelasan suatu lafaz. Ibarah dalam bentuk nas menunjukkan lebih kuat jika dibandingkan dengan ibarah dalam bentuk zahir. Karena apa? Karena menunjukkan lafaz nas terhadap apa yang dimaksud adalah secara langsung dan menurut maksud asalnya. Sedangkan penunjukan lafaz zahir meskipun jelas tapi tidak langsung dan tidak untuk maksud atau makna yang sebenarnya atau makna asli dari lafaz tersebut. Adalah yang tiga itu ada dibagi 3 macam. Yang pertama, sesuatu yang wajib ditakdirkan, dimunculkan kebenaran suatu ucapan. Contohnya sabda Rasul yang artinya dicabut dari umatku kesalahan dan lupa. Maksud dari ibarah hadis ini adalah bahwa kesalahan dan lupa itu telah dicabut dari umat Nabi Muhammad sehingga tidak ada lagi yang namanya kesalahan dan lupa. Namun faktanya dalam kehidupan kita yang sekarang hal itu masih terjadi, yaitu tadi kesalahan dan lupa. Dan ini otomatis kan bertentangan dengan hadis tersebut. Maka sebenarnya kesalahan dan lupa itu tidak bisa dicabut dari manusia. Oleh karena itu hadis ini tersebut wajib ditakdirkan dengan ismu, yaitu dosa. Dalam artian dikaitkan dengan dosa. Maksudnya adalah ismu al-khata wal nisyan. Kalau kita ambil dari kata-kata yang sering kita dengar itu kan, makan al-khata wal nisyan itu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang wajib ditakdirkan dimunculkan untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Contohnya firman Allah, was'alil qaryah, dan tanyakanlah penduduk negeri. Menurut zahir lafaz tersebut terasa ada yang kurang tepat karena tidak mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup. Karena itu perlu dimunculkan suatu kata sehingga ungkapan itu menjadi benar dan selaras maknanya. Makanya dimunculkan kata penduduk sebelum kata kampung atau kata negeri tadi. Karena penduduk kampunglah yang dapat kita tanya dan berikan jawaban. Ini berkaitan dengan ayat tadi ya, yang was'alil qaryah, yang artinya dan tanyakanlah penduduk negeri itu. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang wajib ditakdirkan dimunculkan untuk sahnya suatu ungkapan secara hukum. Contohnya seperti perkataan bagi orang yang memiliki hamba, misalkan, kamu merdekakanlah hambamu dariku dengan Rp1.000. Maka sesungguhnya ini menunjukkan atas kepemilikannya terhadap hamba itu. Seolah-olah engkau mengatakan, seolah itu perkataannya seperti ini, jadikanlah dia milikku dengan Rp1.000, kemudian kamu memerdekakan dia dariku. Sebab tidak sah memerdekakan hamba itu kecuali setelah memilikinya. Kemudian bahasan kedua menurut jumhur ulama itu az-zahir. Dalam pandangan ahli usul, az-zahir adalah sesuatu yang dimaksudkan ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin akan bertakwil.
Ada beberapa definisi juga menurut ulama. Pertama, misalkan menurut Al-Sarakhsi, zahir adalah sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan lebih dahulu. Kemudian menurut Al-Bazawi, zahir itu adalah suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Dari definisi di atas dapat dipahami yang dimaksud dengan al-zahir adalah suatu lafaz yang dengan mendengarkan lafaz itu pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung kepada petunjuk-petunjuk yang lain. Hukum yang jelas zahir dimungkinkan akan hukum yang jelas atau zahir, hukum zahir dimungkinkan akan menerima takwil, yaitu memalingkan dari makna zahirnya. Mungkin juga menerima taksis, juga bisa menerima nasah, penghapusan hukum. Lafaz zahir terkadang harus ditakwil untuk mencari makna yang dapat dipahami, di lafaz zahir terkadang harus kita takwil agar kita bisa mencari makna yang mudah kita pahami. Seperti itu. Kemudian contoh zahir, contohnya dalam surah, kayak contoh nas tadi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Makna zahir dari ayat ini adalah memperbolehkan kawin dengan wanita yang halal. Beda kalau nas tadi kan batas nikah itu hanya 4 orang. Nah, kalau ini makna zahirnya itu adalah memperbolehkan kawin dengan wanita yang halal bagi kita. Karena makna inilah yang langsung dipahami dari kata fakihu ma taba lakum minhunna itu, dengan tidak membutuhkan alasan. Makna ini bukan dimaksud semula ayat tersebut, karena semula ayatnya itu asalnya ayat tadi itu tadi yang kayak nas, membatasi jumlah istri maksimal 4 atau hanya 1. Itu perbedaannya. Kemudian kehujahan al-zahir. Hukum az-zahir wajib diamalkan dengan sesuai makna zahirnya selama tidak ada dalil yang menuntut untuk diamalkan dengan selain zahir. Karena pada dasarnya tidak ada pembelokan kata dari makna zahir kecuali jika ada dalil yang menuntut itu. Lafaz zahir mungkin takwil, artinya membelokkan kata itu dari lahirnya dan menghendaki makna yang lain. Jika lafaz itu umum, maka mungkin untuk dibatasi. Jika makna itu bermakna hakiki, mungkin bisa untuk diberi majas dalam bentuk takwil lainnya. Kemudian perspektif ulama jumhur terakhir, mujmal. Secara etimologi muncul berarti global atau tidak terperinci. Bahkan menurut ulama usul fiqh, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya. Menurut Abu Ishaq al-Shirazi, ahli usul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, mujmal adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya, sehingga memahami yang memerlukan penjelasan dari luar, al-bayan, atau bila ada penafsiran dari pembuat mujmal. Kemudian Al-Bazawi dalam kitab usul fikihnya juga mengajukan definisi mujmal, yaitu ungkapan yang di dalamnya terkandung banyak makna, namun makna-makna yang dimaksud di antara makna tersebut tidak jelas atau masih kabur. Pembagian al-mujmal. Lafaz mujmal jika dilihat dari segi penyebab kemujmalan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, lafaz itu memiliki makna lebih dari 1 dan tidak ada makna yang menuntut untuk diketahui, atau dengan kata lain lafaz itu mustarak. Kedua, lafal-lafal yang dinukilkan oleh syar'i dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dapat dialihkan menjadi istilah khusus teknis dalam hukum yang dikehendaki syar'i, seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Karena di kalangan orang Arab ini sudah umum digunakan oleh mereka. Namun karena adanya syariat menghendaki makna yang khusus dengan makna khusus yakni yang terkait dengan hukum, sehingga makna-makna di lafaz itu tidak bisa diketahui kecuali melalui penjelasan dari syar'i. Kemudian yang ketiga, terakhir, lafaz yang maknanya asing ketika digunakan seperti al-halu dalam firman Allah, yaitu surah Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a, artinya sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Pada ayat tersebut kata al-halu memiliki arti sangat memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena penggunaan artinya yang asing. Ini tidak dapat diketahui kecuali oleh syar'i sendiri. Ingat, syar'i atau syariatlah yang menyifati manusia dengan kata al-halu tersebut. Syukran.